Jemaat yang terkasih, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah pada hari ini. Ini adalah Minggu Prapaskah keempat yang disebut dengan Liatare, yang berarti bersukacita, menjadi peringatan bagi kita bahwa semakin dekat langkah Sang Juru Selamat menuju penggenapan nubuat para nabi. Lilin yang dipadamkan juga menjadi lambang semakin gelapnya dunia ini, semakin dibutakan dengan berbagai kepentingan, keinginan, dan kekhawatiran, sehingga tidak mampu lagi menjadi terang sebagaimana yang Tuhan amanatkan. Inilah tantangan bagi kita, umatnya, untuk menyatakan terangnya di tengah kegelapan. Kebaktian Minggu Paskah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera dari Allah beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Saudara, kebaktian Minggu Paskah keempat ini bertema Terang Kristus bersinar dalam perbuatanku dengan nas pembimbing. Yesaya pasal 42 ayatnya yang ke-16 yang mengatakan, Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal, dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal.
Baiklah, kita bersama, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, dengan sungguh kami hadir di hadapan hadirat-Mu dan kami mengaku dosa. Kami sebagai orang yang begitu lemah dan rapuh, di mana kami melakukan dosa terhadap Tuhan dan juga terhadap sesama kami. Ampunilah kami Tuhan, dan kasihanilah kami. Dan di saat ini pun juga kami dengan sungguh-sungguh kami mau bersyukur kepadamu. Karena Engkau adalah Allah yang maha kasih dan Allah yang maha pengampun. Engkau tidak pernah menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya kami percaya dan kami beroleh keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Dan di saat ini Tuhan Allah Bapa, nyatakanlah kehidupan yang baru dan petunjuk kepada kami. Agar ketika kami membaca firman-Mu, kami beroleh perenungan. Dan ketika kami membaca firman-Mu, kami pun juga beroleh tuntunan dan pimpinan. Sehingga kami beroleh jalan-jalan hidup yang harus kami tempuh. Dan dalam kuasa Roh Kudus, kami dimampukan untuk merenung dan menyatakan firman itu juga. Dan dengan kuasa Roh Kudus itu jugalah hamba-Mu ini diurapi untuk melayankan firman. Terpujilah Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama membaca bagian Alkitab dari Injil Yohanes, pasal yang ke-9 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-5. Lembaga Alkitab memberikan judul Orang yang Buta Sejak Lahirnya. Begini katanya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berdosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya di dalam kehidupannya. Hosana. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, seorang anak muda dengan kepahitan hidupnya, dia bertanya kepada saya, "Pak Pendeta, kalau Tuhan itu maha baik, dan kalau Tuhan itu pun juga maha kasih, mengapa Tuhan membiarkan ada penderitaan itu terjadi dalam dunia? Mengapa Tuhan pun juga membiarkan ada seorang yang lahir dalam keadaan buta? Atau mengapa ada seorang yang lahir dengan cacat tertentu? Bukankah Tuhan maha baik? Bukankah Tuhan juga maha kasih? Tapi mengapa semuanya itu dibiarkan terjadi?" Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini adalah sebuah pertanyaan yang dilandasi oleh sebuah fakta dan logika. Lalu dalam pergumulannya itu pun juga dia bertanya-tanya, bagaimana ya? Apakah Tuhan benar-benar mengasihi? Saudara, pertanyaan ini tidak ada yang salah. Hanya saja dia memiliki sudut pandang yang lain. Dia memiliki sudut pandang yang berbeda dan dia menanggapi setiap persoalan dengan logikanya dan dengan apa yang ada pada sebuah kenyataan yang dia hadapi. Karena itu saudara, setiap kita tentu punya pandangan yang berbeda dan penilaian yang berbeda terhadap sebuah pergumulan hidup. Contoh kecil saja saudara. Kalau anak-anak sekolah
Anak-anak sekolah itu menganggap bahwa pekerjaan rumah itu adalah sebuah penderitaan, sebuah kesusahan. Dan bahkan pekerjaan rumah itu bagi dia menjadi sebuah salib yang sangat berat sekali. Karena itu saudara, tidak ada satu anak pun juga anak sekolah SD yang kalau dikasih PR sama gurunya dia akan bersorak-sorai, "Ore, gua dapat PR, puji Tuhan." Apa ada anak SD begitu dikasih PR sama gurunya lalu kemudian mengatakan, "Yes, aku punya PR. Oh Tuhanku, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan." Saudara, saya nggak yakin. Mungkin ada anak satu atau dua. Tetapi kebanyakan anak saudara melihat bahwa PR atau pekerjaan rumah itu menjadi sesuatu penderitaan, sesuatu yang begitu berat dan sesuatu yang menjadi persoalan dan pergumulan, dan mungkin itu adalah salibnya yang harus dia pikul. Tapi saudara yang kekasih, tanpa dia sadari bahwa pekerjaan rumah itulah juga adalah sebuah melatih ketekunan. Pekerjaan rumah itu pun juga melatih untuk dia menjadi semakin terampil, untuk semakin pintar, semakin pandai. Tanpa dia sadari bahwa melalui pekerjaan rumah itulah juga dia akan bertumbuh menjadi manusia yang menjadi dewasa. Karena itu saudara yang kekasih, maka pekerjaan rumah itu sungguh menuntut anak itu pun juga untuk bertanggung jawab pada tugas. Dia pun juga harus belajar bagaimana kita memotivasi dan menyatakan inner powernya dengan sungguh-sungguh, sehingga dia punya kekuatan. Dia pun juga dengan sungguh-sungguh dia mau mengerjakan pekerjaan rumahnya dengan baik. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bahkan bukan cuma anak SD, tapi siapapun juga mereka yang belajar di strata 1, strata 2, strata 3. Bukan main tugas-tugas itu dan pekerjaan-pekerjaan itu pun juga adalah sesuatu yang begitu sangat menyusahkan. Tetapi di balik kesusahan-kesusahan itu pun juga ada sesuatu hal, kesuksesan yang boleh dia nikmati. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalaupun juga anak muda ini bertanya, kalau Tuhan Maha baik dan Tuhan Maha pengasih, mengapa ada penderitaan? Saudara, tidak sedikit orang lain berpandangan bahwa penderitaan itu adalah azab. Tidak sedikit saudara bahwa orang berpikir bahwa penderitaan itu adalah sebuah siksaan dari Tuhan. Tidak sedikit orang yang berpikir bahwa penderitaan itu pun juga adalah hukuman Tuhan bagi setiap kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau itu yang kita pikirkan, maka bagaimana refleksi kita, iman kita tentang Tuhan? Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya berjumpa dengan seorang yang buta sejak lahir, maka murid-muridnya bertanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Saudara, sudut pandang murid-murid itu sama dengan kebanyakan orang lain yang melihat penderitaan itu sebagai hukuman. Ada banyak orang pun juga sama seperti murid-murid yang lain yang melihat dan memandang bahwa penderitaan itu adalah sebuah azab, kebutaan itu adalah sebuah siksa, kebutaan itu pun juga adalah sebuah hukuman dari Tuhan. Bahkan kebutaan itu adalah sebuah karma dari Tuhan untuk manusia. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau hal itu yang kita pahami, maka saudara kita akan meyakini Allah adalah Allah yang kejam. Kita akan meyakini Allah adalah Allah yang suka menghukum. Kita meyakini adalah Allah yang memberikan siksaan kepada manusia dan Allah yang suka menyiksa. Lalu Tuhan itu hanya memberikan perintah, dia duduk di surga, lalu kemudian memberikan perintah, memberikan suruhan kepada manusia. Dan kalau manusia tidak dapat memenuhi suruhannya, dan manusia tidak dapat melakukan apa yang diharuskan oleh Tuhan, perintah-perintahnya, lalu dengan mudah saja Tuhan menghukum manusia. Lalu dengan mudah saja Tuhan memberikan azab kepada manusia.
Lalu dengan gampang saja Tuhan pun juga menyiksa manusia. Maaf, saya tidak percaya dengan Tuhan yang seperti itu. Saya tidak percaya dengan Allah yang suka menyiksa. Saya tidak percaya dengan Allah yang hanya bisa memberikan azab. Saya tidak percaya kepada Allah yang hanya bisa memberikan hukuman dan menghukum. Tetapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Allah yang seperti itu adalah Allah yang tidak baik. Allah yang saya yakini adalah Allah yang maha pengasih. Allah yang saya yakini adalah Allah yang maha pengampun. Artinya saudara, saat Yesus Kristus atau yang kita sebut dengan Isa Al-Masih yang menyatakan dirinya di dalam kasih yang membawa damai dan sukacita. Karena itu saudara, apa yang Tuhan Yesus katakan, yang Isa Al-Masih katakan. Lalu dia bersabda, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Karena itu saudara, ketika kita berjumpa dengan orang yang buta sejak lahir, ini bukan soal azab, ini bukan soal hukuman, ini bukan soal siksa dari Tuhan, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Tetapi ini bukan salah dia dan bukan juga salah orang tuanya. Tuhan Yesus tidak mengutik-ngutik soal kesalahan. Tetapi yang Tuhan Yesus mau nyatakan saudara adalah Allah mau menyatakan kuasa dan mujizatnya. Allah mau menunjukkan kesiapaan dirinya. Allah mau menyatakan kekuasaannya dan kekuasaan yang mampu mengatasi dan nyata dalam mujizatnya. Karena itu saudara, kehebatan Allah, hebatnya Allah yang kita yakini, bukan Allah yang bisanya memberi azab, bukan Allah yang bisanya hanya memberikan hukuman, atau Allah yang bisanya menyiksa. Allah kok nyiksa? Saudara, tetapi Allah yang saya yakini dan Allah yang saya sembah adalah Allah yang begitu mengasihi kita. Allah yang maha pengampun, Allah yang mau menolong, dan Allah yang mau menyelamatkan kita. Karena itulah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita punya Allah yang menjadi penolong. Kita punya Allah yang menjadi penyelamat. Kita punya Allah yang berkuasa untuk menyatakan pekerjaannya. Allah yang berkuasa untuk menyatakan kuasa dan mujizatnya, untuk mengatasi setiap penderitaan dan kesulitan kita. Selanjutnya Bapak Ibu dan saudara, orang buta itu dicelikan matanya. Dan hanya Isa Al-Masih dan hanya Yesus Kristus yang bisa membuat orang buta melihat. Hanya Isa Al-Masih dan hanya Yesus Kristus yang bisa mencelikan mata orang buta. Itu pekerjaan Allah yang mau dinyatakan. Kalau tidak ada orang buta, siapa yang akan dicelikan? Kalau tidak ada orang buta, siapa yang mau dibuat orang itu bisa melihat? Tetapi justru saudara, pekerjaan Allah mau dinyatakan adalah ketika dia mencelikan mata orang buta dan membuat orang buta itu melihat. Karena itulah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, itulah pekerjaan Allah yang menyelamatkan manusia. Pekerjaan Allah yang membuat kehidupan itu menjadi lebih baik. Pekerjaan Allah yang menolong manusia dari penderitaannya lalu diselamatkan, lalu hidup lebih baik. Bukan Allah yang mengazab, bukan Allah yang menghukum, bukan Allah yang menyiksa, tetapi Allah yang merangkul dengan kasih-Nya. Dia menolong, Dia menyokong, Dia mengangkat manusia dari penderitaan. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalaupun juga pada saat ini dalam konteks kita sedang dilanda oleh wabah COVID-19,
Saudara, ini adalah wabah penyakit yang begitu mengancam, begitu mencekam, dan membuat orang banyak menjadi resah. Ada banyak orang lalu kemudian mengisolasi diri, menjauhkan diri dari keramaian, lalu kemudian bahkan untuk bersentuhan, bersalaman pun juga orang tidak melakukannya. Kenapa, saudara? Karena penularan COVID-19 ini begitu cepat dan begitu mudah. Dia bisa menular siapa saja, dan dia bisa pun juga lalu ditulari oleh siapa saja. Karena itu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di tengah-tengah situasi yang mencekam ini bukan azab. Di tengah-tengah maraknya ataupun juga menyebarnya COVID ini bukan hukuman Tuhan. Ini pun juga bukan bagaimana cara Tuhan menyiksa kita, tidak. Saudara, tetapi melalui COVID-19 ini pekerjaan Allah harus dinyatakan. Kuasa Allah harus nyata. Kuasa Allah pun juga akan kemudian dilihat dan diperlihatkan kepada semua umat manusia. Karena itu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, COVID-19 ini adalah virus yang tidak pernah tahu membedakan. Tidak pernah tahu membedakan agama, suku, ras. Tapi siapapun orang, makhluk hidup dan manusia, siapapun manusia di atas dunia ini, dia bisa terpapar. Dan dia pun juga bisa menderita oleh karena virus ini. Dan bahkan dia bisa kehilangan nyawa karena virus ini. Karena itu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita bukan kemudian Allah mengazab atau Allah menghukum, Allah menyiksa. Tidak. Tetapi melalui COVID-19 ini, Tuhan mau menyatakan kuasanya. Kuasa yang memulihkan. Kuasa yang menolong. Kuasa yang menyelamatkan setiap kita. Karena kita punya Allah, bukan Allah yang suka menghukum. Allah yang suka menolong, Allah yang suka menyelamatkan. Dan Dia adalah juru selamat kami. Karena itu, saudara, ayat yang keempat mengatakan begini. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Apa artinya, saudara? Bahwa kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan selama masih ada kesempatan. Bapak Ibu dan saudara, hafal benar, saya yakin Bapak Ibu, dengan lagu hidup ini adalah kesempatan. Saudara, kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk korupsi, kesempatan untuk maling, kesempatan untuk berbuat jahat sama orang? Tidak. Allah yang menyelamatkan, Allah yang menolong, Allah yang maha kasih. Bagi umat, bagi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan itu, maka dia juga harus menyatakan kasih yang menyelamatkan, kasih yang menolong, kasih yang melindungi, kasih yang menjagai kehidupan. Karena itu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita pun juga kita yakin dan kita percaya, kenapa Tuhan ini membuat manusia ini berkelompok-kelompok? Kenapa Tuhan ini membuat manusia itu pun juga berbagai-bagai macam golongan-golongan? Karena semuanya harus berlomba-lomba. Semua harus berlomba-lomba untuk apa? Berbuat kebaikan. Kelompok-kelompok, golongan-golongan semua dibuat oleh Tuhan untuk apa? Kita berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, manusia kita ini nggak usah diajarin tentang yang jahat, saudara. Apalagi kalau kita pun juga bicara atas nama agama tapi kita melakukan kejahatan. Ataupun juga suatu kejahatan tapi dibungkus oleh ayat-ayat firman Tuhan. Ataupun juga kejahatan itu pun juga dibungkus oleh ayat-ayat kitab suci. Ataupun juga kejahatan itu pun juga atas nama agama. Saudara, itu nggak usah diajarin. Manusia memang jahat, dari awalnya pun juga sudah jahat.
Tetapi saudara yang kekasih, itulah yang Tuhan mau, bagaimana manusia hidup di dalam kebaikan, hidup di dalam kasih. Bagaimana hidup itu pun juga dengan sungguh-sungguh menjadi sebuah kesempatan untuk manusia berlomba-lomba menyatakan kebaikan. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dengan mewabahnya COVID-19, jangan kita saling gontok-gontokan. Jangan kita pun juga kemudian saling menyalahkan dan saling menyudutkan. Dengan di tengah-tengahnya wabah COVID-19 ini, jangan jugalah ini dipakai menjadi panggung politik. Tetapi ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk melakukan kebaikan. Ini adalah kesempatan kita bagi semua untuk saling menolong, untuk saling menyelamatkan, dan saling menjagai kehidupan. Dan kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, marilah, ayo, kita yang sedang dilanda musibah, virus itu tidak pernah membedakan orang. Mari kita bersama-sama, kita melakukan kebaikan-kebaikan. Kita menyatakan kasih yang menolong, kasih yang menyokong, kasih yang melindungi, kasih yang menjagai kehidupan. Virus 19 bukan azab, bukan juga hukuman, dan juga bukan siksaan. Kita tidak percaya kepada Allah yang bisa menyiksa, tapi kita percaya kepada Allah yang menjadi juru selamat kita, yang mengasihi, menolong, menjaga, dan melindungi kita. Kita bersama kita berdoa, saudara. Bapa di dalam sorga, sungguh kami mau berserah ke dalam tangan-Mu. Engkaulah juga Tuhan yang selalu hadir dalam setiap persoalan-persoalan dan pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Di saat ini, wabah virus COVID-19 begitu mencekam, begitu membuat semua orang menjadi khawatir, membuat semua orang menjadi resah, dan membuat semua orang kehilangan sukacita. Di saat ini Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Engkau adalah Tuhan yang maha kasih. Engkau adalah Tuhan yang menjadi Raja hidup. Engkau pun juga adalah Tuhan yang menjadi penolong, pelindung, dan penjaga bagi kami. Engkau adalah Allah yang maha kuasa. Karena itu Bapa dalam sorga, sungguh kami mau pertaruhkan hidup kami, seluruh umat manusia ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang berkuasa atas hidup, karena Engkau pun juga adalah Allah yang berkuasa untuk memberi dan mengambil hidup. Tetapi Tuhan Allah Bapa kami di dalam sorga, ketika Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk hidup, maka ajarilah dan pimpin. Itu berarti bagi kami adalah hidup di dalam Kristus. Hidup untuk menyatakan kasih, hidup untuk menyatakan cinta yang menyelamatkan, yang melindungi, yang menjaga kehidupan, dan cinta kasih yang menghadirkan damai dan sejahtera bagi semua orang di muka bumi ini. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus sungguh kami berdoa. Amin. Umat yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan syukur kita. Dan ingatlah firman Allah yang berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Jemaat yang terkasih, kepada masing-masing keluarga, kiranya dapat menyerahkan persembahan tersebut pada hari Minggu 5 April 2020, atau dapat pula ditransfer melalui rekening bank seperti yang nanti tertera di bawah ini.
terkasih, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, dengan segala kerendahan hati, disertai kesadaran bahwa segala yang kami miliki semuanya berasal daripadamu, maka saat ini kami datang menghadap-Mu dengan membawa persembahan yang tiada artinya dibandingkan dengan kasih-Mu yang besar, yang senantiasa menaungi kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan menerima persembahan kami ini. Ajarlah kami mensyukuri setiap berkat yang Tuhan karuniakan sekecil apapun, dan jadikanlah juga kami saluran berkat bagi sesama. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dimanapun saudara-saudara berada, kita yakin, kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai dan memimpin kita. Dan bahkan dimanapun kita berada, kita harus tetap menjadi terang dan menjadi garam yang menyatakan kasih dan kebaikan. Dan kasih itu dinyatakan untuk kita saling menolong, saling mendukung, saling menyokong, sehingga ada sukacita dan damai sejahtera yang boleh kita nikmati dalam hidup ini. Saatnya kita menerima berkat Tuhan. Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu kini dan selama-lamanya. Amin.